Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Video ini merupakan video kelanjutan dari analisis laporan keuangan, khususnya membahas tentang teknik dalam melakukan analisis laporan keuangan. Salah satu teknik yang dibahas dalam video ini adalah teknik rasio. Lebih spesifik pada rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Pada video sebelumnya telah dibahas konsep dasar analisis rasio dan juga dua rasio yang biasa digunakan dalam mengukur kinerja perusahaan, utamanya dalam hal keuangan perusahaan, yaitu rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Pada video ini tujuan utamanya adalah yang pertama, mengetahui teknik analisis rasio, khususnya rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. Langsung saja pada pembahasan kita pada video kali ini, yaitu yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas atau biasa disebut dengan rentabilitas. Perusahaan yang telah berdiri pada dasarnya melaksanakan operasional perusahaan. Tujuan utamanya yaitu memperoleh laba atau memperoleh keuntungan. Setiap perusahaan sengaja dibentuk gunanya adalah untuk memperoleh laba perusahaan. Nah, perusahaan dalam menjalankan operasionalnya berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh laba pada akhir periode operasional perusahaan. Nah, bagaimana cara perusahaan menciptakan laba? Bagaimana perusahaan memperoleh laba? Yaitu dengan menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki, kemudian diolah, berjalan, beraktivitas setiap waktunya, yang nantinya dari seluruh proses tersebut menghasilkan laba. Nah, seluruh sumber daya yang digunakan ini yang kemudian diharapkan mampu menciptakan laba pada akhir periode. Inilah yang kemudian dalam hal profitabilitas perusahaan, yaitu sumber daya yang dimaksud yang ada dalam perusahaan mampu menghasilkan laba atau mampu menciptakan laba perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan dikatakan profitable ketika perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba melalui segala sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Atau dalam hal ini, profitable yaitu mampu mendapatkan laba melalui seluruh potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Inilah yang kemudian menjadi dasar dalam melihat rasio profitabilitas perusahaan atau rasio profitable. Sejauh mana perusahaan tersebut profitable. Bagaimana cara mengukur rasio profitabilitas? Basis perhitungan profitabilitas yaitu yang pertama adalah return on sales. Return on sales yaitu tingkat profitabilitas yang dihubungkan dengan pendapatan atau penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua adalah return on asset, yang mana di sini adalah tingkat profitabilitas perusahaan yang dihubungkan dengan penggunaan aset
penggunaan seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang terakhir adalah return on equity, yang mana tingkat profitabilitas ini dihubungkan dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini lebih khusus pada modal sendiri atau kepemilikan modal perusahaan. Bagaimana cara mengukur rasio profitabilitas? Kita bisa lihat beberapa rasio, diantaranya yaitu gross margin. Gross margin yaitu dari angka ini kemudian mampu menunjukkan seberapa besar persentase laba kotor yang diperoleh dari penjualan. Jadi gross margin ini pendekatannya lebih kepada berapa sih laba kotor yang mampu dihasilkan dari penjualan yang telah dilakukan oleh perusahaan atau dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Bagaimana formulasinya? Gross margin sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Gross margin ini diharapkan nilainya besar, karena semakin besar rasio ini maka semakin baik. Kenapa demikian? Karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba itu cukup tinggi. Karena laba kotornya besar dibanding dengan penjualannya. Semakin besar gross margin berarti labanya tinggi dibanding dari nilai penjualan. Berikutnya adalah profit margin. Sama halnya dengan gross margin, akan tetapi profit margin lebih kepada pendapatan bersih. Pendapatan bersih yang dibandingkan dengan penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Formulasinya hampir sama, tetapi pos yang digunakan adalah pendapatan bersih. Profit margin sama dengan pendapatan bersih dibagi dengan penjualan. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik. Kenapa? Karena perusahaan dianggap mampu mendapatkan laba bersih yang tinggi. Pendapatan bersih di sini atau laba bersih. Profit margin, pendapatan bersih dibagi penjualan, atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Kalau gross margin tadi laba kotor dibagi dengan penjualan. Profit margin sama dengan pendapatan bersih dibagi penjualan, atau laba bersih dibagi dengan penjualan. Selanjutnya, rasio profitabilitas yaitu return on asset. Return on asset yaitu rasio menggambarkan perputaran aktiva diukur dari laba bersih. Bagaimana perputaran aktiva ini? Sehingga aktiva-aktiva yang dimiliki oleh perusahaan mampu menciptakan laba bagi perusahaan. Return on asset dapat dihitung dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Semakin tinggi nilai dari return on asset, maka akan semakin baik. Karena aktiva perusahaan dianggap lebih cepat perputarannya sehingga memperoleh laba. Jadi aktiva yang dimiliki oleh perusahaan seberapa cepat dan seberapa lama dia berputar sehingga mampu memperoleh laba untuk perusahaan. Itu return on asset. Selanjutnya adalah return on investment atau return on equity. Pendekatannya lebih kepada modal sendiri atau kepemilikan modal dalam perusahaan. Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal sendiri di dalam perusahaan.
Formulasi yang digunakan adalah return on equity sama dengan laba bersih dibagi dengan rata-rata modal atau ekuitas di dalam perusahaan. Semakin besar rasio ini, maka akan semakin baik. Kenapa? Karena laba bersih cukup tinggi dibanding dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ada yang disebut return on total capital. Rasio ini menunjukkan berapa besar laba yang diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai kewajiban dan ekuitasnya. Berarti di sini ada nilai kewajiban dan ekuitas perusahaan. Kalau yang sebelumnya fokus pada ekuitas perusahaan. Return on equity. Untuk return on total capital, nilai kewajiban dan nilai ekuitas. Formulasinya adalah return on total capital sama dengan earning before interest and tax atau EBIT atau laba bersih dibagi dengan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Jadi di sini ada total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Atau dalam hal ini EBIT dibagi dengan rata-rata total kewajiban ditambah total ekuitas. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Artinya total kewajiban dan total ekuitas mampu menghasilkan laba bersih bagi perusahaan yang cukup besar. Selanjutnya adalah earning per share atau laba per lembar saham. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba. Jadi dalam perusahaan ada yang disebut dengan saham. Nah, lembaran-lembaran saham tersebut seberapa besar kemampuannya dalam menghasilkan profit atau laba. Ini yang disebut dengan earning per share. Formulasinya adalah EPS, earning per share, sama dengan laba bagian saham dibagi dengan jumlah saham. Laba dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Kenapa? Karena semakin besar nilai laba untuk masing-masing lembar saham yang ada di dalam perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada rasio aktivitas perusahaan. Sebelumnya tadi kita membahas masalah rasio profitabilitas. Sekarang kita masuk pada rasio aktivitas perusahaan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas perusahaan? Rasio aktivitas perusahaan. Perusahaan yang tadinya memiliki aktivitas untuk menciptakan laba itu diukur berdasarkan rasio profitabilitas. Rasio yang setiap aktivitasnya yang berasal dari sumber daya yang dimiliki perusahaan mampu menghasilkan laba. Itu rasio profitabilitas. Sementara untuk rasio aktivitas, setiap operasional perusahaan yang dilakukan ini yang kemudian dinilai. Seluruh kegiatan yang ada di dalam perusahaan ini yang kemudian akan dinilai. Bagaimana sih aktivitas yang ada di dalam perusahaan tersebut? Apakah aktivitas tersebut performanya baik atau tidak? Seluruh aktivitas yang ada di dalam lini-lini perusahaan. Jadi pada dasarnya rasio aktivitas adalah mengukur aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Seberapa produktif performa aktivitas di dalam perusahaan. Jadi aktivitas perusahaan
yaitu gambaran aktivitas yang dilakukan dalam menjalankan operasional perusahaan, baik dalam penjualan, baik dalam hal pembelian, dan hal-hal yang lain yang menyangkut dengan berjalannya operasional perusahaan. Seluruh aktivitas yang ada di dalam perusahaan. Itulah rasio aktivitas. Bagaimana kemudian menghitung rasio aktivitas? Bagaimana mengukur rasio aktivitas dalam perusahaan? Salah satunya adalah inventory turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perputaran persediaan di dalam siklus produksi normal. Jadi di sini inventory turnover. Inventory turnover, perputaran persediaan. Jadi dalam perusahaan ini ada persediaan, seberapa cepat persediaan itu berputar dalam aktivitas operasional perusahaan. Formulasinya adalah inventory turnover sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan barang yang ada di dalam perusahaan. Semakin besar rasio ini, semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan sangat cepat. Jadi persediaan yang dimiliki perusahaan ketika cepat berputar atau cepat terjual, secara otomatis aktivitas penjualan tersebut dinyatakan cepat. Untuk menghitung rata-rata persediaan, yaitu persediaan awal ditambah dengan persediaan akhir dibagi 2. Ini rasio aktivitas yang diukur melalui inventory turnover. Selanjutnya adalah receivable turnover. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat penagihan piutang. Kalau yang tadi adalah perputaran persediaan. Kalau receivable turnover, seberapa cepat piutang-piutang yang dimiliki oleh perusahaan mampu ditagih sehingga piutang tersebut berubah menjadi pendapatan perusahaan. Bagaimana cara menghitung receivable turnover? RTO atau receivable turnover sama dengan penjualan kredit bersih dibagi dengan rata-rata piutang. Semakin besar rasio ini, maka semakin baik karena dianggap bahwa nilai RTO menunjukkan tingkat penagihan piutang dilakukan dengan cepat, atau konversi piutang menjadi pendapatan itu sangat cepat. Konversinya adalah 360 dibagi dengan RTO. 360 di sini diasumsikan adalah 360 hari kerja atau 360 hari kalender. Itu konversi kalau RTO ini kita akan konversi ke hari. Selanjutnya adalah fixed asset turnover. Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari volume penjualan. Jadi di sini adalah aktiva tetap, perputaran aktiva tetap yang diukur berdasarkan volume penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap bersih. Atau fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi total aktiva tetap. Jadi ini fokus pada fixed asset atau aktiva tetap. Karena dalam perusahaan ada aktiva lancar dan juga ada aktiva tetap. Untuk fixed asset turnover lebih fokus pada aktiva
tetap. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik. Kenapa? Karena aktiva tetap dinilai mampu menciptakan penjualan yang tinggi. Perputaran aktiva tetap atau performa daripada aktiva tetap ini dinilai mampu menciptakan penjualan yang cukup tinggi. Itu untuk fixed asset turnover. Selanjutnya adalah total asset turnover. Lebih kepada total aset. Kalau fixed asset turnover lebih kepada total aktiva tetap. Kalau total asset turnover lebih kepada total aset. Seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini menunjukkan bagaimana perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan. Hampir sama dengan fixed asset turnover. Hanya ini dia total aset ini lebih kepada seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Formulasinya adalah total asset turnover atau TATO sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Jadi di sini penjualan dibagi dengan seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin besar rasio ini maka akan semakin baik karena seluruh aktiva yang dimiliki oleh perusahaan mampu diberdayakan guna menciptakan penjualan yang tinggi. Jadi untuk fixed asset turnover dan total asset turnover nilainya diharapkan besar karena masing-masing aktiva, baik itu aktiva tetap untuk fixed asset turnover dan total aktiva untuk total asset turnover mampu produktif dalam menciptakan penjualan yang tinggi. Itulah tadi penjelasan sehubungan dengan teknik analisis khususnya dalam hal rasio profitabilitas dan rasio aktivitas di dalam perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya terkait masalah teknik-teknik di dalam analisis laporan keuangan akan dijelaskan pada video-video berikutnya. Terima kasih untuk tetap setia dalam channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.